Baik teman-teman, kita sampai di materi ketiga di bab fundamental keamanan siber ini, yaitu mengenai kriptografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enkripsi dan juga dekripsi. Sebagai pengantar, ketika Julius Caesar mengirimkan pesan kepada jenderalnya, dia tidak mempercayai para pembawa pesannya. Jadi dia mengganti setiap huruf A dalam pesannya itu dengan huruf D, setiap huruf B dengan huruf E, dan seterusnya melalui alfabet. Hanya seseorang yang mengetahui aturannya, berupa geser sebanyak 3 yang dapat memahami pesan-pesannya tersebut. Kemudian kita masuk mengenai persandian. Apa itu persandian? Persandian diartikan sebagai segala sesuatu mengenai sandi. Persandian mencakup dua domain, pertama kriptologi, yang dilihat dari aspek ilmu, dan intelijen komunikasi, dari aspek kegiatan. Kriptologi itu sendiri merupakan terjemahan dari kata Yunani kriptos yang artinya tersembunyi dan logos yang artinya ilmu. Atau secara harfiah yaitu ilmu yang menyembunyikan atau merahasiakan berita atau informasi. Kemudian kriptologi mencakup dua cabang ilmu secara besar, yaitu kriptografi yang mempelajari cara-cara tentang penyandian atau enkripsi secara matematis, dan juga kriptanalisis kebalikannya, yaitu metode-metode memperoleh teks berita atau teks terang dari teks sandi yang inkoheren. Kita melihat terlebih dahulu sistem komunikasi terbuka dan sistem komunikasi tertutup. Jadi di sebelah kiri ada yang namanya komunikasi terbuka, di mana pada sistem komunikasi terbuka ini, peluang pihak lawan untuk memperoleh informasi yang dikomunikasikan lebih besar, dan penyadap yang berhasil memperoleh informasi tersebut dapat langsung memahami isinya. Jadi teks yang dikirimkan antara pengirim dan penerima ini berupa teks terang, sehingga apabila penyadap berhasil mengintercept trafficnya, dia dapat langsung membaca isi pesannya. Berbeda dengan komunikasi tertutup, di mana file ataupun data yang dikirimkan itu sudah mengalami proses yang namanya enkripsi, sehingga apabila penyadap berhasil mengintercept trafficnya, dia tidak langsung mendapatkan teks terangnya atau dia tidak dapat membaca beritanya karena berita itu berupa teks kripto yang harus didekripsi terlebih dahulu untuk mendapatkan teks terangnya. Seperti itu simpelnya. Kemudian kita masuk ke enkripsi dan dekripsi. Data yang dapat dibaca dan dipahami tanpa tindakan khusus itu namanya plain text atau clear text. Metode menyamarkan plain text itu disebut dengan enkripsi. Ini enkripsi. Mengenkripsi plain text menghasilkan tulisan tak terbaca yang disebut ciphertext. Ini tidak terbaca. Kemudian enkripsi digunakan untuk memastikan bahwa informasi disembunyikan dari siapapun yang tidak ditujukan untuk menerima informasi tersebut. Bahkan mereka yang dapat melihat data terenkripsi. Proses mengembalikan ciphertext ke plain text, jadi dari tulisan yang tidak jelas seperti ini menjadi tulisan yang jelas lagi, itu namanya decryption atau dekripsi. Kemudian ada kata-kata nih, kalimat yang cukup ikonik dan cukup bagus juga dari Bruce, ini bacanya Bruce Schneier, yaitu ada dua jenis kriptografi di dunia ini, yaitu kriptografi yang akan menghentikan adik kecilmu membaca filemu, dan kriptografi yang akan menghentikan pemerintah besar membaca filemu. Jadi apa artinya? Artinya itu kriptografi memiliki kekuatan. Kriptografi itu bisa bersifat kuat atau lemah. Kekuatan kriptografi itu diukur dalam waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan plain text atau waktu dan sumber daya untuk memecahkan sebuah ciphertext. Hasil dari kriptografi yang kuat adalah ciphertext yang sangat sulit untuk diuraikan tanpa alat decoding yang sesuai. Seberapa sulit? Dengan semua daya komputasi saat ini dan waktu yang tersedia, bahkan 1 miliar komputer yang melakukan 1 miliar pemeriksaan per detik tidak mungkin untuk menguraikan hasil dari kriptografi yang kuat sebelum akhir alam semesta. Jadi memang kriptografi yang benar-benar kuat itu, mau seberapa besar pun resource-nya, seberapa lama pun prosesnya, dia tidak akan terpecahkan. Sejauh ini, kriptografi kuat yang digunakan adalah PGP atau Pretty Good Privacy. Nantinya akan dijelaskan juga mekanismenya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kewaspadaan dan konservatisme tetap lebih baik, yang artinya PGP ini tetap dapat kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin kedepannya dia tidak kuat lagi seperti sekarang. Kemudian kita akan melihat bagaimana kriptografi bekerja. Algoritma kriptografi atau cipher adalah fungsi matematis yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma kriptografi bekerja dalam kombinasi dengan kunci yang bisa berupa kata, angka, atau frasa untuk mengenkripsi plain text. Plain text yang sama dapat dienkripsi menjadi ciphertext yang berbeda dengan kunci yang berbeda.
Jadi kunci itu sangat mempengaruhi. Kunci yang satu dengan kunci yang dua dapat menghasilkan hasil ciphertext yang berbeda walaupun plain text-nya sama. Keamanan data terenkripsi sepenuhnya bergantung pada dua hal berikut, yaitu kekuatan algoritma kriptografi dan kerahasiaan kunci. Kemudian kita masuk ke kriptografi konvensional. Dalam kriptografi konvensional, yang juga disebut enkripsi kunci rahasia atau kunci simetris, satu kunci digunakan baik untuk enkripsi maupun dekripsi. Jadi antara proses enkripsi dan juga proses dekripsi itu menggunakan satu kunci yang sama. Oleh karena itu, hasil ciphertext-nya udah pasti sama. Ini ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian contoh kriptografi konvensional seperti yang diilustrasi di awal tadi adalah Caesar cipher, di mana Caesar itu menggunakan kunci substitusi, dia hanya mengganti alfabet dan menggeser dari yang seharusnya A menjadi E, B menjadi F, dan seterusnya, tergantung berapa banyak shift yang digunakan atau geseran yang digunakan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke yang lebih advance, yaitu ada public key cryptography. Masalah distribusi kunci dipecahkan oleh kriptografi kunci publik, konsep yang diperkenalkan oleh Whitfield D.V. dan Martin Hellman pada tahun 75. Kemudian secara komputasional, tidak mungkin untuk menyimpulkan kunci pribadi dari kunci publik. Siapapun yang memiliki kunci publik dapat mengenkripsi informasi, tetapi tidak dapat mendekripsinya. Hanya orang yang memiliki kunci pribadi yang sesuai yang dapat mendekripsi informasi tersebut. Nih, jadi dapat dilihat di ilustrasinya bahwa pertama ada plain text. Kemudian agar menjadi ciphertext ini, seseorang yang memiliki plain text itu mengenkripsinya menggunakan public key. Public key ini semua orang bisa mengetahui. Tapi untuk menjadikan plain text, seseorang itu tidak dapat menggunakan public key ini, melainkan dia membutuhkan yang namanya private key. Dan private key ini dapat dimiliki oleh orang yang berbeda-beda. Jadi, walaupun public key disebar, seseorang yang menerima public key dia tidak dapat melakukan dekripsi kalau dia tidak memiliki private key-nya. Manfaat utama kriptografi kunci publik ini adalah memungkinkan orang yang tidak memiliki pengaturan keamanan sebelumnya untuk bertukar pesan. Kebutuhan pengirim dan penerima untuk berbagi kunci rahasia melalui saluran yang aman dihilangkan. Semua komunikasi hanya melibatkan kunci publik dan tidak ada kunci pribadi yang pernah dikirimkan atau dibagikan, karena pada dasarnya kunci pribadi ya dimiliki individu-individu penerima. Beberapa contoh kriptosistem kunci publik adalah Elgamal, RSA, kemudian D.V. Hellman, dan DSA, Digital Signature Algorithm. Kemudian kita akan membahas mengenai topik yang cukup menarik, yaitu PGP atau Pretty Good Privacy. Adalah sistem kriptografi yang dirancang oleh Phil Zimmermann pada tahun 1991, dan sejak itu telah menjadi standar de facto untuk enkripsi email dan file di seluruh dunia. PGP menggunakan kombinasi dari metode enkripsi konvensional dan kriptografi kunci publik untuk melindungi data. Jadi PGP ini menggabungkan antara teknik konvensional dan juga yang kunci publik tadi. Jadi untuk sistemnya atau alurnya adalah plain text ini dienkripsi menggunakan yang namanya session key. Kemudian session key yang digunakan untuk mengenkripsi ini tadi dienkripsi lagi menggunakan public key, yang dimana ini sudah masuk ke tahap penggunaan kriptografi kunci publik, di mana untuk membuka ini nanti ciphertext itu sudah include dengan yang namanya session key yang di-encrypt. Jadi double antara penggunaan konvensional dan juga publik. Ini secara lebih detailnya saya bacakan bahwa PGP kemudian membuat kunci sesi yang merupakan kunci rahasia sekali pakai. Kunci ini adalah angka acak yang dihasilkan dari gerakan acak mouse dan inputan user. Maksudnya user itu menginput dari keyboardnya. Kunci sesi bekerja dengan algoritma enkripsi konvensional yang sangat aman dan cepat untuk mengenkripsi plain text. Hasilnya adalah ciphertext. Setelah data dienkripsi, kunci sesi kemudian juga dienkripsi dengan kunci publik penerima. Kunci sesi yang dienkripsi dengan kunci publik ini dikirimkan bersama dengan ciphertext kepada penerima. Kemudian kita lihat di sisi dekripsinya. Dekripsi bekerja secara terbalik. Salinan PGP penerima menggunakan kunci pribadi mereka untuk memulihkan kunci sesi, yang kemudian digunakan oleh PGP untuk mendekripsi ciphertext yang dienkripsi secara konvensional. Jadi ada encryption atau encrypted message atau pesan yang sudah di-encrypt, kemudian dia akan include dua berarti. Ada ciphertext dan juga ada encrypted session key-nya. Nah,
Si encrypted session key-nya ini, si penerimanya menggunakan private key-nya untuk mendekripsi session key-nya terlebih dahulu. Ketika session key-nya sudah didekripsi, session key ini digunakan untuk mendekripsi ciphertext-nya. Jadi ada dua tahap, hingga akhirnya nantinya dia mendapatkan original plain text. Kemudian, kombinasi dari dua metode enkripsi ini menggabungkan kenyamanan enkripsi kunci publik dengan kecepatan enkripsi konvensional. Enkripsi konvensional sekitar 1000 kali lebih cepat daripada enkripsi kunci publik. Enkripsi kunci publik pada gilirannya menyediakan solusi untuk masalah distribusi kunci dan transmisi datanya. Digunakan bersama-sama, kinerja dan distribusi kunci ditingkatkan tanpa mengorbankan keamanan. Untuk secara teknis enkripsi dan dekripsi, untuk gambaran awal adalah seperti itu. Kemudian kita lihat di data dan fakta keamanan siber, bahwa ancaman dan serangan pada ranah cyber selalu menyasar pada informasi. Informasi selalu menjadi target utama karena pada era ini informasi telah menjadi aset utama yang memiliki nilai strategis. Oleh karenanya, jaminan keamanan informasi menjadi salah satu syarat wajib dalam membangun pertahanan siber. Jaminan keamanan informasi ini dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan persandian, sehingga dapat dikatakan bahwa persandian dan keamanan siber tidak dapat dipisahkan. Ini ada salah satu ilustrasi yang mengilustrasikan hubungan siber dan sandi. Dari Michel Mosca, dari University of Waterloo, dia di NIST juga dipublish bahwa dia menyatakan bahwa cryptography is a foundational pillar of cybersecurity, atau kriptografi itu merupakan pilar fondasi dari keamanan siber sehingga tidak dapat dipisahkan. Kemudian dengan perkembangan iptek saat ini, maka sandi dan siber merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam memberikan jaminan keamanan informasi. Dari materi tadi, kita masuk ke follow up question yang bisa teman-teman jawab. Kenapa kriptografi itu penting di zaman sekarang dan bagaimana erat kaitannya dia dengan keamanan siber? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kriptografi ini akan tetap ada selamanya atau bisa digantikan dengan metode pengamanan yang lain? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar ataupun ya bisa sebagai sarana refleksi diri. Itu saja materi 3. Berikut dari saya. Time to progress together with Segresor. Terima kasih.